Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang kabar gembira. Ada surat penting yang turun dari Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait dengan adanya bantuan sosial yang akan segera turun dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Apakah surat yang turun ini berkaitan terkait dengan bantuan tambahan atau bantuan ekstra yang katanya di akhir bulan Desember ini atau di akhir tahun 2022 ini ada bantuan ekstra sebesar Rp300.000 plus beras 10 kg. Apakah bantuan ekstra atau tambahan tersebut memang benar adanya? Dan apakah surat yang turun dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ini menjelaskan terkait dengan bantuan tersebut? Nah, untuk mengetahui jawabannya, simak video ini hingga akhir. Jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen. Dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diari PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya. Di beberapa hari ini beredar informasi terkait dengan adanya bantuan ekstra atau bantuan tambahan untuk di akhir tahun 2022 ini, yaitu sebesar uang Rp300.000 plus beras 10 kg. Apakah bantuan tersebut memang benar adanya atau hanya kabar burung? Dan kalau misalkan benar, buktinya seperti apa? Kita harus jelas ya, karena dasar dari channel Diari PKH adalah surat ataupun juknis ataupun perundang-undangan, surat keputusan yang berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi kalau hanya berdasarkan informasi yang sebatas kabar burung dari media sosial seperti grup-grup media sosial Facebook dan lain sebagainya, kita masih belum berani untuk menginformasikannya. Dan kadang kita menginformasikan hanya untuk memperjelas bahwasanya kabar tersebut masih belum resmi, masih belum ada informasi apapun dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, begitu juga terkait dengan informasi yang beredar terkait dengan bantuan ekstra, bantuan tambahan sebesar Rp300.000 plus beras 10 kg ini. Jadi hingga video ini dipublikasikan, kita selaku pendamping sosial yang ada di Kementerian Sosial Republik Indonesia belum menerima ataupun tidak mendengar informasi terkait dengan bantuan ekstra sebesar Rp300.000 ataupun beras 10 kg. Jadi tidak ada ya sahabat itu. Jadi kalau misalkan ada salah satu sumber yang mengatakan hal tersebut, jika itu memang terjadi, kemungkinan besar itu bantuannya bukan berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, bukan dari pemerintah pusat, namun dari pemerintah daerah. Bisa anggarannya dari anggaran dana desa ataupun dari pemerintahan provinsi tertentu dan lain sebagainya, karena kita juga tidak bisa mencakup keseluruhan provinsi ataupun daerah di seluruh Indonesia ini. Jadi kemungkinan seperti itu ya sahabat YouTube. Nah, terkait dengan surat penting yang turun dari Kementerian Sosial Republik Indonesia kali ini, yang jelas bukan terkait dengan bantuan ekstra Rp300.000 plus beras 10 kg tersebut, karena memang bantuan ekstra Rp300.000 plus beras 10 kg tersebut tidak ada informasi, tidak ada keterangan yang resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ya sahabat itu. Nah, terkait dengan surat penting yang turun ini dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial tertanggal 9 November tahun 2022 yang lalu dengan nomor 18.501-DI.02-11-2022. Kemudian halnya terkait dengan pelaksanaan program terkait dengan bantuan sosial ini di tahun 2022. Surat ini ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten ataupun Kota terlampir. Jadi tidak semua dinas kabupaten ataupun kota ini mendapatkan surat ini. Berkenaan dengan akan dilaksanakannya program Pahlawan Ekonomi Nusantara atau disingkat dengan PENA tahun 2022, BID 1B
di 19 provinsi, 54 kabupaten ataupun kota. Jadi program PENA ini dilaksanakan di 19 provinsi, tepatnya di 54 kabupaten ataupun kota di seluruh Indonesia. Sebagaimana terlampir, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dalam rangka mendukung arah dan kebijakan pemerintah terkait penanganan kemiskinan, program PENA diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan keluarga miskin, kelompok rentan, dan orang tidak mampu yang akan berdampak pada penurunan beban pengeluaran negara dalam jangka panjang. Yang kedua, pelaksanaan program PENA dengan sasaran keluarga penerima manfaat bantuan sosial baik dari program Keluarga Harapan dan atau program sembako dilakukan bekerja sama dengan sentra-sentra terpadu yang ada di daerah serta dengan mengoptimalkan peran pendamping sosial. Jadi sasaran program PENA ini adalah para penerima bantuan sosial, yaitu dari program PKH ataupun BPNT yang nantinya dilakukan oleh sentra-sentra terpadu yang ada di 54 kabupaten ataupun kota di seluruh Indonesia. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial melalui Unit Teknis Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial akan melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial melalui PENA bagi penerima manfaat di wilayah yang telah ditetapkan. Yang keempat, sehubungan dengan hal tersebut, kiranya Dinas Sosial, Kabupaten ataupun Kota yang menjadi lokus dapat memberikan dukungan dan kerjasama sepenuhnya demi keberhasilan program PENA dimaksud. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Bapak Beni Sujanto. Nah, ini ada 54 kabupaten ataupun kota ya, ada di Provinsi Bali, ini meliputi Kabupaten Badung, kemudian Kabupaten Jembrana, kemudian Banten, kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, Nusa Tenggara Barat, kemudian Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Dan untuk kabupaten ataupun kotanya mungkin teman-teman semua bisa menulis di kolom komentar apakah daerah tempat tinggal sahabat YouTube semua termasuk sasaran program PENA ini atau bukan ya sahabat YouTube. Nah, adapun untuk nominal bantuannya ini kurang lebih sekitaran 6 jutaan ya sahabat YouTube, di mana yang bersangkutan ini nanti akan diberikan sebuah pendampingan untuk merintis usaha ataupun yang sudah memiliki usaha nantinya akan lebih diberdayakan lagi, akan diberi pelatihan untuk meningkatkan ya usahanya. Jadi seperti itu ya sahabat YouTube. Jadi program PENA ini selaras dengan tujuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang mana bagi para penerima manfaat yang usianya di bawah 40 tahun ini nantinya akan masuk di program pemberdayaan sosial. Mungkin salah satunya ini adalah program PENA ini ya, Pahlawan Ekonomi Nasional. Namun untuk sasarannya kayaknya maksimal adalah usia 45 tahun. Namun ini masih belum menyeluruh, dan saya yakin di kemudian hari program ini apabila sukses tentu akan bisa menyasar ke seluruh penerima manfaat yang sesuai dengan kategori, yaitu dengan usia maksimal kurang lebih 45 tahun, dan di mana di dalam keluarga penerima manfaat tersebut bukan ataupun tidak memiliki komponen lansia ataupun disabilitas. Jadi memang murni keluarga penerima manfaat yang usianya masih produktif. Jadi seperti itu ya sahabat YouTube. Nah, oke sahabat YouTube, jadi itu ya informasi yang bisa saya sampaikan. Jadi jelas untuk bantuan ekstra Rp300.000 plus beras 10 kg itu dari Kementerian Sosial Republik Indonesia tidak ada informasinya. Tidak ada informasi yang resmi terkait dengan itu. Kemudian terkait dengan surat yang turun terkait dengan bantuan sosial yang akan segera disalurkan adalah terkait dengan program Pahlawan Ekonomi Nasional atau program Pahlawan Ekonomi Nusantara atau yang disingkat dengan PENA untuk tahun 2022 ini, yang kemungkinan besar akan disalurkan di bulan Desember. Program ini sebenarnya adalah program penggabungan terkait yang pertama program pemberdayaan,
Yang kedua terkait dengan program Pahlawan Ekonomi Nusantara yang pernah digagas oleh Ibu Tri Risma hari ini ketika menjabat sebagai wali kota di Surabaya ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video dari PKH terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.